Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinar Saputri dari semester 3 Prodi Pendidikan Matematika. Saya di sini akan membuat tutorial menggunakan GeoGebra. Nah, kali ini saya akan menggunakan GeoGebra klasik versi online. Jadi, pertama-tama silahkan ketik GeoGebra online di Google atau di Chrome. Nanti di sini ada pilihan GeoGebra klasik, free, dan 3 dimensi. Kita pilih yang GeoGebra online klasik. Nah, kita klik kepada GeoGebra klasik. Nah, kita akan diarahkan ke website GeoGebra. Jadi tampilan awalnya seperti ini. Ini digunakan untuk membuat suatu grafik yang membutuhkan sumbu X dan sumbu Y saja. Jika nanti ingin membuat yang sumbu X, Y, dan Z, itu ada caranya, tapi akan dibahas di lain video atau video berikutnya. Kita memahami fungsi dari masing-masing tombol pertama di sini. Ada panah untuk menunjukkan di mana letak kita akan membuat titik-titik atau segmen tertentunya. Kemudian di sebelahnya ada huruf A. Ini adalah titik. Dan di sini tampilannya masih berbahasa Inggris. Kita akan terjemahkan dahulu ke dalam bahasa Indonesia. Pilih titik 3 di sisi kanan atas, lalu pilih Translate, kemudian pilih yang Indonesia, kemudian Translate. Nah, ini sudah berubah menjadi bahasa Indonesia. Kita klik point. Di sini kita akan membuat di titik di min 5,3, kemudian di 2,2, dan di 2, min 2. Kemudian di sini ada titik pada objek. Kemudian ada titik berpotongan. Pilih persimpangan atau dua objek berturut-turut. Di sini ada pasang atau lepaskan titik. Pilih titik lalu objek untuk dilampirkan. Di sini ada titik tengah atau tengah. Pilih dua titik, segmen, lingkaran, atau kerucut. Kemudian ada nomor kompleks. Kemudian ada titik ekstrim, ekstrimnya, dan kemudian ada akar. Oke, kita nanti akan menggunakan, tetapi kita geser dulu ke yang paling dasar. Kemudian di sini ada garis. Ini untuk membuat garis, kita klik. Pilih dua titik atau posisi. Di sini saya akan memilih titik A dan titik B. Nah, ini sudah terbuat garis ya, teman-teman, yaitu adalah garis F namanya, yang menghubungkan titik A dan titik B. Kemudian, di bawahnya ini ada segmen. Kita klik. Kita harus memilih posisi ya, bukan memilih titik. Misalkan di sini dan di sini. Nah, segmen ini berbeda ya dengan garis, karena segmen ini memiliki batas, yaitu di D dan di E. Kalau garis ini dia tidak memiliki batas atau tak hingga. Kalau segmen itu panjangnya diketahui. Kemudian di sini ada segmen dengan panjang diberikan. Misalnya di sini saya memilih titik ini dan saya akan menuliskan panjangnya, yaitu misalkan 5. Oke. Nah, dan dia akan membentuk garis dengan panjang 5 cm. Di bawahnya di sini ada sinar garis. Kita klik, misalnya dari titik saya garis ke kanan.
dan juga ke kiri. Oke, ini fungsi umum yang sering digunakan. Kita langsung geser ke kanan. Di sini ada garis tegak lurus. Misalkan saya ingin membuat garis tegak lurus pada garis AB melalui titik A. Saya ketik dulu garisnya, lalu saya pilih titik A. Oke, kemudian di sini di bawahnya ada garis paralel. Paralel itu artinya dua garis yang sejajar. Caranya yaitu pilih garis, klik, kemudian kita geser. Nah, garis ini adalah garis yang sejajar. Saya rasa untuk yang bawah nanti teman-teman bisa mencobanya sesuai dengan nama-namanya. Tidak perlu saya jelaskan satu persatu ya. Nah, kemudian kita akan mencoba geser. Kita klik dulu di sini. Bergerak. Nah, bisa kita klik 2 kali seperti ini. Lalu kita geser. Nah, berikutnya kita akan mencoba di sini. Di sini ada poligon. Pilih semua simpul, lalu simpul pertama lagi. Ada poligon reguler, ada poligon kaku, dan ada poligon vektor. Nah, kita akan mencoba membuat poligon dulu. Misalnya segitiga. Nah, ini bebas ya. Di sini kita membuat segitiga sembarang, di mana titik sudutnya kita yang menentukan sendiri. Kemudian di sini misalkan akan membuat persegi. Nah, seperti ini. Kemudian di bawahnya tadi ada poligon reguler. Ini itu untuk membuat poligon dengan sisi-sisi yang sama. Misalkan dari sini ke sini. Nah, kita tinggal klik mau membuat berapa sudut. Misalkan 5 sudut. Oke. Nah, di sini sudah terbentuk 5 sudut dengan panjang sisi-sisi yang sama. Kita pindah dulu ya dari yang ini. Teman-teman juga bisa menggunakan fitur ini untuk berpindah. Kemudian di sini ada perbesar untuk memperbesar. Dan di sini ada perkecil untuk memperkecil tampilan layar. Di sebelah poligon, di sini ada lingkaran dengan pusat melalui titik, lingkaran pusat dan radius, kompas, lingkari melalui 3 poin, setengah lingkaran, busur melingkar, busur lingkaran, sektor sirkular, dan sektor sirkulasi. Di sini ada lingkaran dengan pusat melalui titik, jadi untuk membuat lingkaran dengan titik pusat yang diketahui. Misalkan di sini titik pusatnya, dan digeser aja ini mouse-nya, misalkan di sini. Maka akan menjadi titik B1. Sudah. Lalu di bawahnya di sini ada lingkaran pusat dan radius. Untuk membuat lingkaran dan jari-jarinya diketahui. Misalkan di sini saya ketik 4 jari-jarinya. Maka di sini sudah menjadi lingkaran dengan berjari-jari 4.
Lalu di sini di sebelahnya ada elips, hiperbola, parabola, dan kerucut melalui 5 poin. Kita pilih elips, misalnya di sini, dan di sini. Sudah terbentuk elips. Kemudian kita akan mencari tadi, titik potong. Jadi misalkan elips dengan lingkaran, kita klik saja dua-duanya. Nah, di sini ada H1 dan G1 ini adalah titik perpotongan antara elips dengan lingkaran. Oke, sekarang lanjut. Di sini ada sudut dengan ukuran diberikan, jarak atau panjang, daerah, lereng, daftar, hubungan, dan inspektur fungsi. Misalnya di sini kita buat dulu deh. Di sini dan di sini. Saya ingin mencari sudut J1, I1, dan K1. Jadi saya pilih ini, sudut, kemudian pilih garisnya. Maka di sini akan muncul sudut A sama dengan 30,03 derajat. Kita akan mencoba yang berikutnya, yaitu sudut dengan ukuran diberikan. Pertama-tama silakan membuat segmen yang nanti akan menjadi kaki sudutnya. Kemudian pilih ini dan klik ingin sudut berapa. Misalkan ingin sudut 90. Apakah berlawanan arah jarum jam atau searah jarum jam? Pilih aja, pilih oke. Nah, jadi nanti di sini di titik ini itu sudutnya 90 derajat. Jadi kita harus membuat garis atau segmen garis yang melalui garis ini. Nah, yaudah misalkan dari sini ke sini. Nah, jadi ini akan membentuk sudut 90 derajat. Oke, di sebelahnya di sini ada renungkan tentang line, renungkan tentang poin, renungkan tentang lingkaran, putar di sekitar titik, terjemahkan dengan vektor, dan melebar dari titik. Misalkan renungkan tentang garis. Misalnya dari O1 saya refleksikan menjadi P1. Kemudian di sini titik I1 saya refleksikan terhadap garis menjadi R1 S1. Baik teman-teman, saya rasa sudah cukup. Untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.